Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sampai pada pertemuan yang ke-15, di mana untuk pertemuan kali ini saya akan coba bahas mengenai laporan perubahan posisi keuangan atau biasa disebut dengan neraca. Di mana untuk laporan posisi keuangan atau biasa disebut dengan neraca ini merupakan laporan yang penting untuk sebuah perusahaan, usaha kecil menengah ataupun instansi lainnya, di mana laporan keuangan ini menunjukkan aset, kemudian ada liabilities dan ekuitas perusahaan pada periode tertentu. Di mana tujuan dari laporan keuangan ini adalah untuk mempermudah analisis, evaluasi serta memprediksi arus kas dari atau di masa yang akan datang. Nah, untuk bentuk dari laporan perubahan posisi keuangan kira-kira seperti ini ya. Kita tahu bahwa bentuk neraca itu ada komponen aktiva dan pasiva. Di mana untuk aktiva ini akan saya bagi atau kita bagi menjadi dua, ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Di kolom kredit di sini ada pasiva, di mana pasiva itu terdiri dari akun-akun utang dan akun modal. Nah, untuk laporan perubahan posisi keuangan, sumber datanya ini bisa kita ambil dari neraca lajur yang pada pertemuan sebelumnya ini sudah kita bahas dan sudah kita selesaikan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, bagaimana cara membuat laporan perubahan posisi keuangan atau neraca ini? Yang pertama adalah karena data yang kita gunakan adalah neraca lajur, maka di posisi neraca lajur data akun yang akan kita gunakan adalah yaitu data-data akun dari kode 1 sampai kode 3. Berarti sampai pada posisi Prive Wawan ini. Oke ya. Nah, sekarang dari kode 1 sampai 3 ini akan kita kategorikan atau akan kita kelompokkan ke dalam kolom neraca ini. Di mana untuk aktiva lancar ini kita ambil dari akun-akun di neraca lajur yang kode awalnya 11, berarti yang ini. Ya. Kemudian untuk saya kasih warna biar untuk mempermudah menganalisanya. Kemudian untuk aktiva tetap ini akan kita ambilkan dari neraca lajur itu akun-akun yang kode awalnya adalah 1, 2. Berarti yang ini. Oke. Berarti untuk kategori harta ini meliputi dari kode 11 dan 12. Ini akan kita masukkan ke dalam kelompok aktiva, di mana masing-masing akan kita bagi dua. Sekarang kita akan masukkan dulu untuk kategori aktiva lancar. Di sini untuk aktiva lancar seperti tadi bahwa ini kita ambil dari kode 1, berarti yang kode akun ini kita ambil. Nah, silakan ini kalian masukkan semua dari kas di tangan, kemudian kas bank, piutang usaha. Di sini ada persediaan bahan baku dan penolong, kemudian ada persediaan barang dalam proses, ada persediaan produk jadi, perlengkapan pabrik serta PPN masukan. Nah, ini adalah masuk dalam kategori akun-akun aktiva lancar. Nah, ini kita masukkan semua ke sini. Nah, setelah sudah kalian masukkan, baru kalian masukkan nominalnya. Nah, nominal ini di dalam neraca lajur kita masuk ke dalam kolom neraca di sini ya. Karena kita membuat laporan neraca, maka kita fokus pada kolom neraca di laporan neraca lajur ini. Berarti data-data di kolom neraca ini yang akan kita gunakan atau kita pakai dalam pembuatan laporan perubahan posisi keuangan ini. Sekarang kita masukkan untuk kas di tangan ya, berarti yang ini kita masukkan datanya. Oke, dari kode 1, 1, 100 sampai dengan 1, 1, 500, berarti yang ini. Ya, dari sini. Oke. Perhatikan di sini untuk kolom neraca, di sini normalnya akun harta ini adalah di debit. Apabila ada salah satu akun harta yang ada di kolom kredit, itu artinya dia adalah akun kontra. Akun kontra berarti adalah akun yang bisa mengurangi nilai harta itu sendiri. Berarti di dalam neraca, di dalam laporan neraca atau laporan perubahan posisi keuangan, maka otomatis nilai dari akun tersebut akan mengurangi nilai harta. Ini kita masukkan semua ke sini. Kita kelompokkan dulu di kolom pertama ini. Perhatikan untuk persediaan barang dalam proses. Di sini untuk persediaan barang dalam proses punya nilai 7.740.430. Dia akan mengurangi nilai hartanya. Sehingga jika kita jumlahkan untuk kolom aktiva lancar ini, maka kita dapat jumlah sebesar 36.289.500. Ini disebut sebagai jumlah aktiva lancar. Yaitu untuk kategori aktiva lancar. Di mana untuk aktiva lancar tadi terdiri dari kas di tangan sampai dengan PPN masukan.
Oke, seperti itu untuk kategori aktiva lancar. Nah, sekarang kita akan masukkan untuk aktiva tetapnya. Masih kita berpatokan pada data-data akun di kolom neraca lajur. Oke, kemudian untuk kategori aktiva tetap tadi bahwa untuk aktiva lancar itu adalah kode 11, berarti yang untuk aktiva tetap ini adalah kode 12 seperti ini. Berarti yang ini. Oke, saya kasih tanda biar mudah membedakan akun harta tetap dan harta lancarnya. Sekarang nama-nama akun yang masuk dalam kategori aktiva tetap ini kita masukkan ke sini ke dalam neraca. Ya, kita masukkan semua ke dalam aktiva tetap di sini. Nah, setelah kita masukkan baru kalian masukkan nilainya. Nah, untuk nilainya sekali lagi kalian ambil di neraca lajur kolom neraca ini. Nah, berarti dari nama akun tanah sampai akumulasi penyusutan peralatan ini nilainya kita masukkan semua. Ini pun sama untuk kategori aktiva tetap. Karena normalnya saldo aktiva itu adalah di kolom debit, maka apabila ada nama akun dengan saldo di kredit itu masuk dalam kategori akun kontra, sehingga dengan akun kontra itu maka nilai harta akan berkurang atau akun kontra itu sendiri akan mengurangi nilai harta kita. Sekarang kita masukkan ke dalam neracanya. Kita masukkan di sini jumlahnya di kolom pertama ya seperti ini. Perhatikan untuk yang nilai-nilai yang saya kasih tanda kurung ini adalah akun kontra semua. Ya, di sini untuk akumulasi penyusutan bangunan kenapa saya kasih tanda min atau dalam kurung itu sama hal dengan pengertian dia mengurangi, karena di neraca lajur untuk akumulasi penyusutan bangunan ini ada di kolom kredit atau yang saya sebut tadi sebagai akun kontra itu. Nah, kemudian di sini ada akumulasi penyusutan kendaraan, ini pun sama akun kontra. Dan terakhir adalah akumulasi penyusutan peralatan, ini pun ada akun kontra. Sehingga untuk akun tetap atau aktiva tetap atau akun-akun yang masuk dalam kategori aktiva tetap di sini untuk CV Roti Jaya ini ada 3 akun kontra yang masuk di dalam kategori akun tetap seperti itu. Nah, kalau sudah kalian masukkan nilainya, sekarang kita jumlah berapa nilai aktiva tetapnya. Kita jumlah, kita letakkan di kolom sini. Oke, sehingga di situ kita jumlah hasilnya adalah 308.135.000. Lalu jika jumlah aktiva lancar dan jumlah aktiva tetap ini sudah kita temukan, maka kedua akun ini kita jumlahkan, kita letakkan di bawah sehingga untuk jumlah total aktiva ini didapat 344.424.500. Oke, itu untuk bagian aktiva. Sekarang kita masuk ke bagian pasiva. Seperti yang saya sebutkan di awal bahwa pasiva ini ada 2 golongan akun, ada akun-akun utang dan akun modal. Untuk akun utang sendiri kita masih berpatokan pada laporan neraca lajur, kita ambilkan dari kode akun yang awal kodenya 2. Ini adalah kategori akun-akun utang. Kemudian untuk akun modal ini kita ambil dari kode-kode akun yang awalnya kode 3. Ya ini. Oke, setelah kita sudah tandai kasih warna seperti ini, sekarang kita masukkan ke laporan perubahan posisi keuangan atau neraca. Sekarang kita masukkan dulu kategori nama akun utang di sini kita masukkan ya. Kita ambil di sini untuk kategori akun utang di sini ada 1 2 3 4 5. Berarti ada 5 akun yang masuk dalam kategori akun utang. Nah, ini kita masukkan semua di neraca sini. Ya, kita masukkan nama-nama akunnya terlebih dahulu. Nah, setelah sudah kita masukkan baru kita ambil nilai nominal dari akun-akun ini. Nah, untuk mengambil nilai nominal dari akun-akun utang, kita masih masuk pada posisi laporan neraca lajur di kolom neraca ya. Untuk kategori utang di sini adalah berarti dari nominal 13 juta ini sampai dengan nilai untuk PPN keluaran. Berarti ini kita ambil. Oke. Nah, normalnya untuk akun utang itu ada di kolom kredit. Jika ada nama-nama akun yang saldonya ada di debit, berarti dia masuk kategori akun kontra. Jadi kebalikan dengan aktiva. Jika tadi aktiva itu akun normalnya saldo ada di debit, dan jika ada di kredit itu masuk dalam kategori akun kontra, maka untuk pasiva sendiri saldo normalnya itu ada di kolom kredit. Tetapi jika ada akun yang saldonya di debit itu masuk dalam kategori
akun kontra, sehingga akun kontra di dalam utang maka otomatis akan mengurangi nilai utang itu sendiri. Nah, setelah kita masukkan semua nilai-nilai akun utang ini yang kita ambil dari neraca lajur, maka langkah selanjutnya adalah kita akan jumlahkan berapa nilai utang yang ada di CV Roti Jaya. Kita letakkan di sebelah kanan sini. Didapat di sini untuk total jumlah utangnya itu didapat 52.410.000. Kemudian yang terakhir kita akan masukkan untuk modalnya. Nah, untuk modal ini pengecualian. Kalau yang untuk akun aktiva dan pasiva seperti utang tadi kita ambil dari jumlah yang ada di neraca lajur, maka khusus modal ini kita bukan mengambil dari neraca lajur karena di sini sudah ada laporan perubahan modal. Maka untuk modal sendiri ini kita ambilkan dari laporan perubahan modal, yaitu modal akhir tanggal 31 Desember 2018. Berarti yang ini yang kita akan masukkan ke dalam neraca. Oke ya, jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk modal ini jangan diambil dari laporan neraca ya, karena laporan di dalam laporan neraca itu modalnya adalah modal awal. Karena yang kita butuhkan di kolom neraca itu adalah modal akhir, maka kita ambil dari laporan perubahan modal. Nah, untuk laporan perubahan modal di sini didapat modal akhir tanggal 31 Desember itu sebesar 292.014.500. Nah, ini akan kita masukkan ke kolom neraca ini atau laporan neraca ini dengan dikasih keterangan di sini adalah modal akhir tanggal 31 Desember 2018 itu sebesar 292.014.500. Nah, apabila sudah ketemu berapa nilai utang dan berapa nilai modal, maka kedua akun kita jumlahkan, kita letakkan di kolom paling bawah yaitu total pasiva. Diperoleh di sini total pasiva adalah 344.424.500. Ini sudah sesuai dengan total aktiva. Karena rumus neraca itu adalah aktiva sama dengan pasiva, maka di sini untuk total aktiva secara otomatis pasti akan sama dengan total pasiva. Dan apabila di sini diketemukan dengan jumlah total yang berbeda, berarti di sini ada masalah dalam pembuatan laporan perubahan posisi keuangan. Itu artinya kemungkinan ada kesalahan penulisan atau ada kesalahan input dalam nilai dari masing-masing akun. Oke, saya rasa untuk laporan perubahan posisi keuangan atau neraca kali ini cukup di sini saya sampaikan. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan buat laporan arus kas. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.